Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ini Minggu 6 Agustus 2023. Sudah siapkah saudara menerima berkat dari Tuhan? Sebelum beribadah, mari kita mendengarkan renungan yang berjudul Berani Bersaksi. Kita akan membaca satu ayat dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Demikian bunyinya. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Frederick Agung adalah raja dari kerajaan Prusia yang memerintah dari tahun 1740 sampai 1786, bukanlah seorang Kristen, tetapi jenderalnya von Zielen adalah orang Kristen. Suatu hari Raja Frederick membuat lelucon tentang Yesus Kristus dan semua orang yang mendengarnya tertawa. Jenderal von Zielen berdiri dan berkata, "Yang mulia, kau tahu aku tidak takut mati. Aku telah berjuang dan memenangkan 38 pertempuran. Aku sudah tua. Tidak lama lagi aku akan pergi menghadap seseorang yang jauh lebih besar daripada engkau. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ia yang telah menyelamatkan aku dari dosa dan namanya adalah Yesus Kristus yang engkau hina itu. Aku menghormati dia. Aku yang sudah lanjut usia menghormati juru selamatku, terlebih lagi di penghujung hidupku menjelang kekekalan." Dengan suara gemetar, Raja Frederick menjawab, "Jenderal von Zielen, aku mohon maaf. Aku mohon maaf. Aku mohon maaf." Satu persatu orang-orang yang berkumpul saat itu pun bubar. Sebagai orang percaya, kita harus berani bersaksi dan menyatakan iman kita. Tidak hanya dalam kondisi yang aman atau tidak mengancam, tetapi dalam segala keadaan kita perlu menyatakan iman kita dengan berani. Ada beberapa alasan mengapa orang percaya harus berani bersaksi dan menyatakan imannya kepada dunia. Yang pertama, keberanian bersaksi dan menyatakan iman kita adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Biasanya orang akan bersedia melakukan apa saja untuk sesuatu yang ia kasihi dan untuk sesuatu yang sangat berharga baginya. Jika seseorang hanya menganggap imannya sebagai hal yang biasa saja dan tidak memiliki kasih kepada Yesus, maka orang tersebut tidak akan peduli untuk bersaksi atau menyatakan imannya kepada Yesus di depan orang lain. Kedua, menunjukkan ketaatan pada perintah Tuhan. Ketika kita bersaksi dan menyatakan iman kita kepada orang lain, maka itu berarti kita telah memberitakan Injil kepada mereka. Semua orang percaya mendapat amanat dari Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Matius 28 ayat 19-20. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu." Yang ketiga, melalui kesaksian kita, orang akan mengenal Yesus. Tidak selamanya apa yang kita bayangkan akan terjadi, yaitu bahwa kita akan ditolak atau dianiaya ketika bersaksi. Banyak pengalaman orang-orang percaya ketika mereka berani bersaksi dan menyatakan imannya, maka orang yang mendengarnya dijamah hatinya oleh Tuhan dan mereka menerima Yesus. Yang penting di sini adalah kita melakukan bagian yang harus kita lakukan dan selebihnya Tuhan yang akan bekerja. Mari saudara kita minta agar Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi dan menceritakan tentang iman kita. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja untuk meneguhkan kesaksian kita. Mari kita akan membaca surat 3 Yohanes ayat 1-4, demikian bunyinya.
dari Penatua kepada Gaius yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes sebagai penatua atau pemimpin jemaat bangga kepada anak rohaninya yang bernama Gaius. Karena hidup Gaius sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan beberapa orang di antaranya datang kepada Rasul Yohanes untuk menceritakan, memberikan kesaksian tentang hidup Gaius dalam kebenaran. Saudara-saudara, hidup Gaius harus menjadi contoh bagi kita. Kita juga harus hidup dalam kebenaran, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita ingin berkat, tetapi karena kita cinta kepada Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan orang yang melihat kita menyaksikan bahwa di dalam hidup kita ada sesuatu yang berbeda. Ada Yesus yang menguasai hidup kita. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang sangat baik. Seperti Gaius, orang-orang yang melihat dia menyaksikan kepada Rasul Yohanes. Dan orang-orang ini juga menyaksikan kepada orang-orang lain lagi. Demikian hendaknya dengan hidup kita. Biarlah kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa berbicara tentang Injil kalau hidup kita tidak sesuai dengan Injil? Itu sebabnya kita harus mulai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan Injil. Dan setelah itu kita bisa mengabarkan Injil, berbicara kepada orang lain tentang Injil, tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Dan kalau hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kesaksian itu diteguhkan lewat hidup kita, dan kesaksian itu memberkati banyak orang dan berhasil memenangkan banyak jiwa untuk datang kepada Yesus. Mari kita renungkan hal ini dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini karena Bapa sudah mengajari kami untuk berani menyaksikan tentang Yesus Juru Selamat dunia kepada siapapun juga yang kami temui. Seringkali penghambat yang menahan kami untuk tidak menjadi saksi yang baik adalah karena hidup kami tidak di dalam kebenaran Allah. Sehingga kami takut untuk berbicara sebab kami sendiri belum benar-benar menuruti perintah-perintah Tuhan. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami untuk melakukannya, yaitu menyelaraskan hidup kami, sikap kami, perbuatan kami, perkataan, pikiran, dan segala sesuatu yang dalam diri kami menjadi selaras dan sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan kami lakukan dengan baik. Dengan demikian orang lain melihat suatu kehidupan yang berbeda di dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada tanpa rasa takut. Kami percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, kami pasti memiliki kekuatan untuk mengabarkan Injil dimanapun kami berada, terhadap siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau orang-orang percaya tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana mereka bisa menyaksikan tentang Yesus? Dan jika tidak ada orang yang bersaksi, bagaimana Injil bisa sampai kepada mereka yang terhilang? Mari renungkan hal ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.